Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Oke, hari ini kita akan memasuki materi Adobe Dreamweaver. Adobe Dreamweaver adalah sebuah aplikasi dari Adobe yang digunakan dalam pembuatan sebuah website. Jadi dengan menggunakan Adobe Dreamweaver, kita akan dipermudah dalam membuat web. Karena Adobe Dreamweaver ini menggunakan prinsip what you see is what you get. Jadi apa yang kita buat atau apa yang kita lihat di tampilan itu adalah hasil yang kita dapatkan. Kalau dahulu dalam membuat website kita menggunakan kode-kode HTML, kemudian setelah jadi baru kita bisa dapatkan tampilannya. Tetapi dengan menggunakan Adobe Dreamweaver ini kita bisa langsung mendapatkan tampilan. Oke, kita langsung saja kita membuat sebuah file baru. Jadi di sini di Adobe Dreamweaver ada beberapa jenis file yang bisa kita buat. Tetapi kali ini kita akan membuat file HTML. Ini adalah tampilan dari Adobe Dreamweaver. Bapak akan jelaskan kembali bagian-bagian dari Adobe Dreamweaver ini. Pada bagian atas di sini adalah menu bar, jadi berisi menu-menu yang dapat kita gunakan dalam pembuatan web atau mengatur web yang kita buat di sini. Kemudian di bagian bawah adalah insert bar, digunakan untuk menambahkan objek pada web yang kita buat, seperti tabel, gambar, ataupun objek-objek lain di sini. Kemudian di bagian tengah di sini adalah lembar kerja utama dalam pembuatan website. Di lembar kerja ini ada 3 jenis tampilan. Yang pertama adalah desain. Desain ini jenis lembar kerja yang kita gunakan untuk membuat web langsung pada tampilan aslinya. Jadi dari objek yang kita tambahkan, tulisan akan sesuai dengan yang kita buat pada tampilan desain. Kemudian ada split. Split ini membagi tampilan dari tampilan desain dengan tampilan kode. Jadi ada 2, pada bagian atas adalah tampilan kode HTML, yang bawah adalah tampilan desain. Dan terakhir adalah kode, di sini untuk menampilkan full halaman kode HTML yang kita buat. Jadi kita bisa membuat web menggunakan HTML, kode-kode HTML, atau membuat dari menggunakan desainnya langsung. Kemudian di paling bawah adalah jendela properties. Jadi di sini untuk mengatur properti dari objek yang kita buat, baik itu tulisan, gambar, tabel, ataupun yang lain. Dan properties ini elemen-elemen yang akan ditampilkan pun berbeda sesuai dengan objek yang kita pilih. Oke, pada materi pertama ini kita akan membuat layout atau tampilan dari web. Kemudian kita akan membuat web sederhana. Pada website, untuk membuat sebuah tampilan layout yang menarik, kita dapat menambahkan atau menggunakan beberapa komponen. Komponen yang paling mudah adalah tabel. Jadi di insert bar, kemudian common, kita pilih table. Jadi table ini adalah komponen yang paling mudah kita gunakan dalam membuat sebuah layout web. Di table kita atur banyaknya baris dan kolom yang akan kita buat. Misalkan pada materi kali ini Bapak akan membuat row atau barisnya, ya. Baris itu yang ke bawah. Misalkan ada 5 baris dan 4 kolom. Headernya Bapak pilih none kalau sudah di OK.
Jadi 5 ke bawah, 4 ke samping. Tabel ini kita bisa atur ukurannya. Ya, jadi tabelnya kita klik, kemudian kita tarik. Ada titik-titik di sisi tabel. Nah, kemudian pada baris tabel yang atas, di sini akan Bapak jadikan sebagai header. Jadi, judul website, halaman web yang Bapak buat. Jadi, pada baris bagian atas, kita blok. Kita pilih semua, kita blok. Klik kanan, pilih table, kemudian merge cell. Jadi sama, tabel di sini itu bisa di merge. Oke, sebagai contoh, seperti yang Bapak jelaskan tadi, di properties jendelanya akan berubah sesuai dengan objek yang kita pilih. Oke, misalkan kita pilih table, nah di sini akan berubah tampilannya. Kemudian kalau diklik pada cell, tampilannya pun akan berbeda. Oke, pada bagian header di sini Bapak tambahkan judul Wonderful Indonesia. Kemudian teks ini Bapak atur menjadi rata tengah. Jadi di bagian properties, ukuran teksnya Bapak ingin tambah, kita perbesar. Stylenya juga bisa kita ubah. Kemudian kita bold. Warnanya kita ubah menjadi misalkan warna biru. Kemudian, misalkan warna background ini ingin kita ubah, kita bisa atur dari bagian properties di bawah pada BG atau background. Oke, ini tulisannya kita ubah menjadi warna yang cerah. Oke, cukup seperti ini. Jadi di sini kita atur tabelnya sesuai keinginan kita atau layout yang ingin kita buat. Oke, di sini misalkan pada bagian bawah kita blok, kita merge. Nah, jadi pada bagian atas ini adalah header. Bagian tengah 4 ini adalah menu. Kita gunakan sebagai tempat menu. Kemudian di bagian bawah adalah isi. Oke, di sini kita tambahkan objek, misalkan sebuah tulisan. Seperti ini. Kemudian kita tambahkan sebuah objek lagi berupa gambar. Untuk menambahkan gambar, kita ambil dari insert bar, pilih image, kemudian image. Oke, seperti yang Bapak sudah jelaskan di materi sebelumnya, dalam pembuatan website, di sini kita harus siapkan sebuah folder. Jadi, sebelum kita membuat web, kita siapkan dulu bahan-bahan yang kita gunakan dalam membuat sebuah yang akan kita gunakan dalam website yang kita buat. Jadi, kita buat sebuah folder. Kemudian, misalkan kita ingin menambahkan gambar atau menggunakan gambar dalam web yang kita buat. Jadi, buatlah terlebih dahulu folder yang berisi gambar-gambar yang kita gunakan di sini. Kenapa?
Hal ini untuk menghindari objek itu hilang setelah kita tambahkan di web. Karena website ini masih bersifat shortcut atau link, menggunakan link. Jadi menghubungkan file seperti ini. Jadi menghubungkan file dengan data yang ada di folder di sini. Oke, kita atur, kita tambahkan, ulangi lagi dalam menambahkan sebuah gambar. Jadi kita ambil image, kita pilih sebuah gambar yang ingin kita tambah. Di sini kita oke saja. Nah, misalkan gambar ini terlalu besar atau terlalu kecil, kita bisa atur ukurannya dengan cara klik gambar yang ingin kita ubah ukurannya. Kemudian di bagian sebelah kanan, kita atur ukuran gambarnya. Seperti ini. Kemudian jika tabel ini ingin kita posisikan di tengah, pada bagian properties kita klik dulu tabelnya seperti ini. Kemudian di properties ada align. Di sini di line kita pilih center. Kita ingin tambahkan background. Jadi pada bagian color kita tambahkan saja atau pilih saja seperti ini. Oke. Tadi bagian color ini adalah warna dari tabel. Jika kita ingin merubah warna halaman di sini, yang sisi kanan dan sisi kiri, kita atur dari page properties. Kemudian background color, kita pilih warna yang sejuk di sini. Oke, kemudian agar tabelnya lebih terlihat, kita ubah warnanya menjadi putih. Di sini di bagian menu kita tambahkan judul. Misalkan di sini adalah tempat web yang akan Bapak buat. Sinilah membahas tentang tempat pariwisata yang ada di Indonesia. Jadi di sini Bapak buat 4 tempat utama. Yang pertama adalah Jakarta, kemudian Jawa Barat, ketiga adalah Bali, dan terakhir Nusa Tenggara. Oke, seperti tadi kita bisa atur warna, posisi, warna, dan ukuran. Sudah cukup seperti ini. Oke, kita ibaratkan saja web yang sudah kita buat di sini sudah seperti ini. Ini adalah halaman awal dari web yang kita buat. Sekarang kita simpan. Nah, untuk penyimpanan ada sebuah syarat dalam pembuatan web. Dalam penamaan terutama. Jadi, nama yang kita gunakan dalam halaman web pertama itu adalah wajib indeks.
Jadi di sini kita save as, kita arahkan ke tempat folder. Oke, di sini. Jadi halaman awal atau halaman yang kita gunakan sebagai home namanya wajib index. Kenapa indeks? Jadi indeks ini adalah sebuah nama baku dalam web di seluruh dunia. Jadi setelah web yang kamu buat itu selesai, kemudian kamu upload ke internet, kamu upload ke hosting, si hosting akan otomatis mengenali halaman awal web yang kita buat. Jadi halaman awal web yang kita buat akan langsung otomatis terdeteksi atau dikenali oleh si hosting. Sehingga ketika kita membuat atau membuka halaman web yang sudah kita buat, misalkan wonderfulindonesia.co.id, dia akan otomatis terbuka halaman utamanya. Kalau sudah, kita save. Kita tes terlebih dahulu. Jadi di sini ada preview. Kita tambahkan browser terlebih dahulu. Oke, misalkan seperti ini. Kalau sudah, oke. Kita tunggu browsernya terbuka. Nah, jadi ini adalah tampilan web yang sudah kita buat. Seperti yang sudah Bapak sampaikan, jadi Dreamweaver ini menggunakan prinsip what you see is what you get. Jadi yang kita lihat atau yang kita buat pada tampilan desain Dreamweaver ini akan sama seperti yang akan ditampilkan di browser. Jadi di sini tinggal kita atur kembali untuk pengaturan tulisan, kemudian warna, ukuran, itu kita atur pada bagian properties. Misalkan di tulisan ini kita ingin buat menjadi rata kanan kiri atau justify. Kita save lagi. Di browsernya cukup kita reload atau muat ulang. Oke, jadi ini adalah halaman utama yang sudah kita buat. Sekarang kita membuat halaman kedua dengan cara yang sama, yaitu dari menu File, kemudian New. Di sini kita pilih HTML. Kemudian Create. Seperti tadi, kita membuat layout terlebih dahulu, kemudian menambahkan objek. Oke, kita bisa copy seperti ini. Kemudian nanti isinya tinggal kita ganti. Oke, di sini kita akan membuat halaman Jakarta. Jadi di sini di halaman Jakarta ini akan berisi tempat pariwisata yang berada di Jakarta. Oke, agar lebih rapi, kita tambahkan terlebih dahulu di sini sebuah tabel. Row-nya adalah 2. Kemudian kolomnya adalah 3. Kita perbesar seperti ini. Jadi di dalam tabel masih kita bisa tambahkan tabel kembali.
Oke, mungkin di sini Bapak tambahkan satu buah row lagi. Pada bagian atas di sini kita blok, kemudian kita merge. Di sini adalah judul. Jadi tempat pada bagian tengah di sini kita isikan gambar. Pada bagian bawah kita blok kembali, kemudian kita merge. Di sini untuk berisi deskripsi dari tempat hiburan. Sini buat rata tengah, ukuran oke. Kemudian pada bagian tengah kita tambahkan gambar dari tempat pariwisata yang sudah kita buat di sini. Nah, agar ukuran gambar itu sama, di sini bisa kamu lihat ada ukuran lebar halaman atau lebar objek. Jadi di sini ada 370, di sini 380, dan di sini adalah 440. Nah, agar ukuran ini sama dari ketiga tabel ini atau ketiga sel ini sama, kita blok saja terlebih dahulu. Kemudian pada bagian width di sini kita buat saja menjadi 390. Oke, jadi agar ukuran tabel ini sama, objeknya kita hapus atau kita hilangkan terlebih dahulu. Baru kita tulis. Nah, di sini akan sama, yaitu 397. Oke, kita tulis saja 397. Kalau sudah, di sini kita insert gambar seperti tadi. Gambar ini kita bisa atur posisinya. Kemudian tambahkan gambar berikutnya. Dan terakhir oke, seperti ini. Nah, agar tampilan tabel ini lebih rapi, tabel di sini dia masih ada garisnya atau bordernya. Jadi bisa kita hilangkan dengan cara kita klik pada bagian luar tabel. Kemudian di sini ada border. Border ini kita ganti menjadi 0. Nah, masih ada garis titik-titik, tetapi ini tidak akan terlihat. Jadi di sini hanya menandakan batas saja. Kemudian align-nya kita buat saja center. Di sini tulisan bisa kita ubah warnanya. Background-nya juga bisa kita ubah. Oke, kalau sudah, kita simpan halamannya. Nama filenya kita buat atau ubah menjadi Jakarta. Jadi nama indeks itu hanya wajib di halaman awal saja. Kemudian di halaman berikutnya itu namanya kita sesuaikan dengan nama halaman atau judul halaman yang kita buat. Di sini bisa kita preview. Oke, seperti ini.
Nah, terakhir pada materi kali ini, kita akan menghubungkan halaman home atau yang pertama kita buat tadi dengan halaman kedua atau halaman Jakarta ini. Oke, kita kembali ke Dreamweaver. Untuk menambahkan atau menghubungkan antara halaman indeks dan Jakarta, oke, pada nama atau menu Jakarta di sini kita blok terlebih dahulu tulisan Jakartanya. Pada properties di sini ada link. Ya, jadi link ini digunakan untuk menambahkan halaman yang akan dituju. Jadi di link ini kita pilih browse yang gambar folder. Kita pilih HTML Jakarta atau Jakarta HTML. Kalau sudah oke. Nah, di tulisan Jakarta di sini akan ada underscore-nya yang menandakan link ini sudah ditambahkan. Kemudian sekarang kita ke halaman Jakarta. Dari halaman Jakarta ini kita akan hubungkan ke halaman indeks. Nah, misalkan di tulisan Wonderful Indonesia. Ketika kita klik tulisan Wonderful Indonesia, kita akan kembali ke halaman indeks. Caranya sama. Kita blok Wonderful Indonesia-nya, browse, kemudian pilih indeks. Kalau sudah save all, kita lihat di browser. Kita klik tulisan Wonderful, dia kembali ke halaman awal. Kalau kita klik Jakarta, dia ke halaman Jakarta. Jadi seperti inilah cara menghubungkan antar halaman di website. Jadi sebenarnya website itu adalah sebuah sistematis yang menghubungkan antar halaman. Oke, di halaman Jakarta ini bisa kita tambahkan materi yang lain. Oke, di sini kita bisa tambahkan tempat hiburan yang lain atau tempat pariwisata yang lain. Kita tambahkan gambar. Tadi width-nya adalah 397. Nah, jika halaman gambarnya terlalu besar seperti ini, kita perkecil terlebih dahulu. Kalau sudah, kita klik saja di area kosong. Oke, berikutnya kita tambahkan gambar yang lain. Nah, jika besar juga, kita ubah ukurannya. Atau bisa kita samakan dengan gambar yang sebelumnya, yaitu 397, 217. Di sini kita ubah 217, kemudian klik di area kosong. Kita ubah dulu ukuran tabelnya. Terakhir gambar. Tiga 397 217.
kita tuliskan deskripsinya. Kita bisa ganti warnanya. Kita bisa ubah juga warna latar belakang. Kita simpan semua, kemudian kita tampilkan. Nah, sekarang tugas kalian adalah menambahkan tempat-tempat pariwisata yang lain yang ada di Jakarta, Jawa Barat, Bali, dan Nusa Tenggara. Atau 4 kota atau 4 pulau lain yang kalian buat di web yang kalian buat pada materi kali ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu kembali di materi berikutnya.